Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Pak Aziz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Bu, sehat. Walaupun sedikit agak nervous. Biasa aja, selalu aja Pak Aziz. Siap, ya. Baik, Pak Aziz, alhamdulillah. Saya juga bersyukur hari ini saya bisa hadir membersamai kegiatan artinya kunjungan pendampingan individu untuk Pak Aziz ya pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Baik Pak Aziz, sebelum kegiatan observasi kelas yang Pak Aziz ampu, tentunya Ibu ingin melakukan kegiatan pra-observasi dulu ya. Siap, Pak boleh, Aziz ya. Berdasarkan lembar observasi yang sudah ditentukan di sini ada tujuan pembelajaran. Ibu ingin memastikan apakah tujuan pembelajaran yang Pak Aziz tentukan ini memang sudah betul-betul sesuai dengan apa yang nanti dipraktikkan di kelas yang Pak Aziz lakukan nanti. Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajarannya. Di sini tertera, setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menggunakan kamera DSLR sesuai SOP dengan baik melalui diskusi kelompok. Betul seperti itu, Betul, Pak Aziz? Bu. Oke. Kemudian tentang area pengembangan yang hendak dicapai. Dalam konteks tujuan pembelajaran yang ditetapkan tadi, area pengembangannya adalah ingin meningkatkan keaktifan dan partisipasi murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Betul seperti itu? Oke. Kemudian strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan tadi adalah: satu, Pak Aziz akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Betul. Ya. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, ini nanti saya akan tahu ini konteks pembelajaran yang menarik itu seperti apa ya. Kemudian menerapkan diskusi kelompok pada saat proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Pak Aziz strategi yang dipersiapkan. Kurang lebih seperti itu. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Iya. Baik Pak Aziz, mudah-mudahan kegiatan yang akan dilakukan nanti saat kegiatan berlangsung atau observasi kelas betul-betul bisa terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan ini. Amin. Ya, Terima Pak Aziz kasih, ya. Bu. Ya, sama-sama. Baik Pak Aziz, untuk Ibu udah nggak sabar nih ingin menyaksikan bagaimana proses pembelajaran di kelas Pak Aziz ini ya. Sangat menarik kalau berdasarkan tujuan pembelajaran, area pengembangan, strateginya. Jadi kita sepakati saja untuk memulai kegiatan observasi di kelasnya ya, Pak Boleh, Aziz. Ibu, mangga nanti kita bersama-sama ke kelas nanti untuk memulai proses observasi. Baik, terima kasih Pak Aziz atas waktunya. Sekali lagi mudah-mudahan perencanaan yang sudah direncanakan dan ditetapkan berjalan sesuai dengan rencana. Amin, Ibu. Makasih banyak. Baik, Pak Aziz, itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pilihan fotografi dan videografi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya silakan cek dulu kebersihan ruangan kita. Dicek di laci meja, di bawah, kanan dan kiri, pastikan tidak ada sampah di lingkungan kelas kita. Agar apa? Agar proses pembelajaran jadi lebih nyaman. Menemukan sampah? Kalau yang menemukan sampah boleh silakan langsung dibuang pada tempatnya. Oke, baik, sambil menunggu teman yang lain membuang sampah. Nanti Rapik sebelum kita mulai, nanti silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu.
Oke, kita sebelum kita memulai pembelajaran kali ini tadi sudah dipimpin berdoa oleh Rafiq. Mudah-mudahan proses pembelajaran yang akan kita lakukan menjadi berkah ya, menjadi manfaat untuk kita semua. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengecek untuk kehadiran kelas 11 DKV 1. Adinda, Ananda, Anira, Tiara, Tita Puspita, Umur Rahma, Yara. Oke, baik, berarti hari ini hanya satu yang tidak masuk ya, yaitu Aulia. Oke. Selanjutnya ya, hari ini kita akan membahas yang namanya prosedur pengoperasian kamera DSLR ya. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis atau dasar-dasar kamera. Di mana kamera itu ada apa saja? Yang kalian tahu? Masih ingat? Kamera itu mereknya. Jenisnya ada apa aja? DSLR. Terus ada apa lagi? Mirrorless. Terus ada apa lagi? Kamera analog. Terus ada apa lagi? Kamera pocket dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus membahas bagaimana cara penggunaan kamera DSLR yang baik dan benar. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, untuk mempersiapkan proses belajar kita kali ini, jadi kita akan coba merelaksasi dulu pikiran kita ya. Dengan yang namanya kita akan memulai yang namanya teknik stop. Sebelum kita belajar agar posisinya rileks, kita akan coba belajar mengikuti alur namanya stop. Nah, sambil diiringi musik ya, biar nanti kita ini. Nanti rileks saja. Oke, nanti ikuti instruksi dari Bapak ya. Oke, jadi hari ini kita akan coba melakukan teknik yang namanya teknik stop. Nanti sambil kita relaksasi gitu ya. Nanti tolong ikuti instruksi yang akan Bapak sampaikan. Baik. Kita akan coba stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan hari ini. Mari istirahatkan sejenak. Fisik dan mental kita kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, mari kalian ambil posisi duduk yang nyaman. Ya, boleh bersender gitu ya. Terus posisikan duduk senyaman yang kalian mau. Ya, cobalah duduk dengan cara tidak membungkuk, tetap tegak, dan posisi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian, dan rasakan telapak kaki kalian bertumpu pada lantai yang kalian injak. Silakan letakkan tangan pada pangkuan di atas meja. Rileks sejenak. Boleh pejamkan mata agar semuanya rileks. Amati nafas yang keluar dari hidung kalian gitu ya. Amati udara yang masuk. Amati pula udara yang keluar. Saat bernapas, rasakan udara yang masuk keluar lubang hidung Anda dan masuk ke dalam lubang hidung kalian. Mari kita bernapas lebih pelan-pelan dan lebih dalam. Rasakan perut kita mengembang dan mengepis pada saat bernapas. Bernapaslah dengan 4 hitungan. Menghembuskan napas pada 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Dan tarik kembali nafas dengan 4 hitungan. Amatilah tubuh kalian. Bagaimana, apakah lebih rileks daripada yang sebelumnya? Coba amati mulai dari otot wajah kalian, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan, dan jemari Anda. Sekali lagi amati napas dengan tenang dan pelan.
Amati perasaan Anda sekarang. Bagaimana perasaannya? Apakah jauh lebih lega? Apakah permasalahan-permasalahan sebelumnya sudah hilang? Amati pikiran Anda. Apakah apa yang kalian pikirkan saat ini? Apakah yang akan kalian lakukan setelahnya? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan ambil napas dengan perlahan. Hempaskan lagi juga dengan perlahan. Baik, boleh silakan tutup buka kembali matanya. Gimana perasaannya sekarang, jauh lebih rileks? Ya, jadi untuk proses pembelajaran yang lebih rileks, tadi kita bisa gunakan teknik stop tadi. Sebetulnya teknik stop itu tidak hanya ketika mulai pembelajaran. Ketika kalian lagi cemas, lagi banyak masalah, ya, kalian ingin melakukan sesuatu tapi kalian ada banyak masalah sehingga ketika kalian melakukan tersebut akan terhambat. Jadi boleh luangkan waktu sejenak, tidak usah lama-lama, 3 menit untuk sekedar menenangkan pikiran kita agar kegiatan yang nantinya akan kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Oke, sekarang sudah siap ya? Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, jadi Bapak harapkan setelah pembelajaran kita selesai, ya kalian dapat mampu menggunakan kamera DSLR sesuai dengan SOP. SOP itu apa? Standar operasional prosedur yang baik dan benar dengan melalui kegiatan diskusi kelompok yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, sebelum kita memulai, silakan buka HP kalian, ya. Pastikan ada koneksi internet. Bapak ingin mengetahui, gitu ya, gaya belajar kalian itu seperti apa sih? Karena setiap orang, setiap murid, setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang masing-masing. Ada yang senangnya melihat atau visual, ada yang senangnya mendengar atau auditori, ada yang senang berkegiatan atau bergerak, atau kita bisa sebut dengan kinestetik. Silakan boleh masuk ke Google Chrome atau browser kalian masing-masing, tulis bit.ly gaya BLJR. BLJR-nya tulisannya besar semua ya. Silakan, nanti di situ ada kuesioner, tolong diisi sesuai dengan preferensi kalian saja, nggak usah ngeliat teman. Jadi biar kalian tahu, kalian tuh pada saat belajar sebenarnya lebih cocok kayak gimana. Sudah selesai? Sudah? Sudah ketahuan ya? Di bagian hasil itu akan ketahuan kalian lebih condongnya ke bagian yang mana. Hari ini tadi kita sudah Bapak singgung, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menggunakan kamera DSLR yang baik dan benar. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya kepada kalian dulu. Kira-kira kenapa ya menggunakan kamera dengan prosedur yang baik dan benar itu sangat penting? Kenapa? Kan bisa aja kita makainya dengan asal-asalan. Kenapa kita harus menggunakan kamera itu dengan kondisi atau sesuai dengan SOP yang berlaku? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Baik. Karena kamera ini kan suatu alat yang mahal gitu. Ya. Jadi tidak mudah untuk menggunakannya, jadi harus digunakan dengan sesuai protokol yang baik. Oke, betul ya. Jadi kamera itu kan Pak, dibelinya pakai uang Pak. Nggak 1.000-2.000. Kalau kita makainya nggak benar, maka nanti kamera itu akan cepat rusak. Jadi tidak bisa dipakai untuk kegiatan yang lainnya. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu untuk Pak Biandang. Ya. Oke, Bapak ada satu tepuk ya. Berhubung yang punya tepuknya juga Ibu ada di sini. Jadi kalau ada yang memberikan sesuatu yang mencenangkan, yang bagus, kita kasih tepuk. Namanya tepuk wow. Ya, tepuk wow itu nanti kalau Bapak bilang tepuk wow gitu ya. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, wow, keren. Coba sekali lagi ya. Oke, yang semangat. Satu dulu. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, wow, keren. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Baik. Oke, lanjut. Kenapa tadi kita harus menggunakan kamera dengan baik dan benar? Salah satunya tadi ya. Jadi kita menginginkan kualitas hasil yang kita dapatkan itu kualitasnya bagus. Tentunya dengan kita menggunakan kamera dengan posisi yang baik, maka kita akan menghindari
kondisi shaking atau bergoyang pada saat kita pengambilan gambar foto maupun video. Kita juga bisa tadi kaitannya dengan perawatan. Jangan sampai kamera yang kita beli, yang kita punya malah rusak gara-gara kita pakainya sembarangan. Kita taruhnya di tempat lembab, kita taruh kena hujan, kena air. Nah, nanti ini kameranya yang kalian punya nantinya akan cepat rusak. Terus juga efisiensi. Jadi ketika kita sudah bisa menggunakan kamera, maka kalian dapat menggunakan settingan kamera dengan secepat dan sebaik mungkin. Jadi nggak perlu putar-putar lagi gimana ya cara nyetingnya. Itu kan lama. Jadi kalau kita sudah menggunakan kamera dengan sesuai prosedur yang benar, maka akan menekankan efisiensi dalam penggunaannya. Nah, selanjutnya keamanan. Tentunya tadi kita juga ketika praktek harus memperhitungkan yang namanya K3. Keamanan, keselamatan, dan kebersihan. Nah, selanjutnya coba Bapak pengen lihat, perhatikan cara menghandle kamera yang ada di depan. Nah, menurut kalian cara menghandle seperti ini sudah sesuai belum? Coba kira-kira ada yang megangnya kayak gini. Ini ada yang megangnya kayak gini. Ada yang megangnya tangan satu gini. Kalau yang ini kan mungkin lensanya kecil ya, jadi masih enak lah kalau pegang tangan satu. Kalau dicontohkan itu lensa dengan focal length yang gede. Terus ada yang kayak gini. Nah, kira-kira penggunaan handle kamera yang seperti itu tuh sudah sesuai belum? Oke, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut pada proses diskusi ya. Nanti kita akan coba menurut kelompok kalian masing-masing dengan menggunakan atau menghandle kamera seperti ini itu sudah sesuai atau belum? Terus bagaimana cara menggunakan kamera yang baik dan benar? Kalau tadi kira-kira menurut kalian baik atau enggak? Jadi cara yang menggunakan kamera yang baik itu gimana? Coba ada yang bisa mempraktekkan? Gimana caranya menggunakan kamera? Coba Pik. Menggunakan kamera yang baik tuh kayak gimana Pik? Cara menghandle-nya, yang memegangnya. Kira-kira gimana? Yang pertama, tangan kanan itu megang hand grip yang ini. Oke, gimana? Oke, terus? Buat motor yang ini. Ya, itu tombol shutternya. Terus tangan kirinya untuk menopang lensa. Oke. Vokal length, atur vokal length. Kenapa nggak satu aja kayak ini? Tadi kan tuh, satu tangan gitu. Kenapa harus tangan satunya diletakkan di bawah? Karena kalau satu tangan kan ini biasanya berat sih kamera tuh. Jadi Oke. gempor tangan. Iya, jadi nanti capek juga gitu ya, makanya. Kalau itu kan nanti nggak sadar tiba-tiba kelepas jatuh. Nah, kalau itu. beda kan kalau ini lepas bisa ketahan sama ini. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Rafiq. Kita kasih tepuk wow dulu ya untuk Rafiq. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, wow, keren. Mantap. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang gitu ya, Bapak akan membagi kelompok. Nah, Bapak bagi kelompoknya ini berdasarkan tes yang kemarin Bapak sudah lakukan. Ya, tes lisan yang kemarin pada saat hari Jumat. Nah, Bapak sudah bagi kelompok. Ini Bapak bagi sesuai dengan kemampuan. Nanti tugasnya pun berbeda-beda gitu ya. Yang kemampuannya tinggi, misalkan tugasnya jauh lebih sulit. Yang kemampuannya standar atau ini nanti tugasnya berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing agar proporsi tugasnya juga sesuai. Bisa dipahami ya? Oke, kelompok 1 nanti ada Ananda, ada Aulia, ada Hani, ada Rafiq, ada Aziz. Kelompok 7 ada Asia, Den Bagus, Umur Rahma, Perawati, dan Dinda. Nah, sekarang perwakilan anggota kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD yang nanti Bapak akan. Silakan. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Nanti hari ini kita akan coba menyelesaikan pembelajaran kita dengan mengerjakan apa yang ada dalam LKPD. Nanti ini LKPD dilakukan secara kelompok. Tolong lakukan diskusi dengan sebaik-baiknya untuk memecahkan semua permasalahan yang ada di sini. Nah, untuk kelompok yang 1, 2, itu silakan isi yang tugas sebentar. Nah, tingkat lanjut ya berarti ya. 1, 2 kerjakan pertanyaan yang tingkat lanjut. Oke? 1, 2 kerjakan pertanyaan yang tingkat lanjut. 3, 4, 5 kerjakan yang tingkat menengah. Ya, 6, 7 kerjakan yang tingkat dasar. Jadi tidak semuanya dikerjakan, tapi kerjakan sesuai dengan tingkat pemahaman kalian masing-masing. Bisa dipahami ya? Silakan untuk memulai proses diskusi. Apabila ada pertanyaan,
boleh silakan ditanyakan. Bagi yang butuh kamera untuk observasinya, boleh untuk maju ke depan. Nanti kameranya bisa kita gantian saja, ya. Silakan untuk lakukan. Nanti di akhir Bapak minta salah satu untuk mempresentasikan. Salah satu saja, ya. Kalau semuanya kan nggak cukup waktunya. Salah satu. Oh ya, untuk materinya. Nah, materinya silakan anggota kelompoknya masuk ke sini, maju ke depan. Kalian bisa scan dari sini ya. Kalau di sini ada materi dalam bentuk video. Nah, di sini Bapak sudah sediakan nih. Tinggal di-scan nanti muncul materi yang akan kalian bisa pelajari dalam bentuk video. Silakan maju ke depan. Ini satu, ini dalam bentuk artikelnya, maaf. Sok, siapa lagi Khairul? Ini yang dalam bentuk video. Ini yang dalam bentuk artikel. Bisa dibuka nggak? Bisa cara membuka ininya? Di HP kan ada aplikasi pemindai ya biasanya. Nanti dipindai, nanti akan otomatis diarahkan ke video atau artikel yang ini. Gimana? Bisa nggak? Ada kan? Nah, keluar video kan? Nah, gitu. Jadi di situ ada keterangannya materi tentang apa, tinggal disesuaikan. Silakan, kalau ada kesulitan boleh untuk ditanyakan. Iya. Di sini aja, langsung nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ini, kalau nggak cukup, boleh dibaliknya di sini. Tapi dikasih nomor, ya, gitu. Oke, untuk pengerjaannya, sebentar Bapak pinjam dulu. Pengerjaannya langsung di sininya saja. Kalau misalkan di sini nggak cukup, di lembar sebelahnya kan kosong. Nah, yang di kosong ini kasih nomornya. Soal nomor berapa, nanti tinggal langsung di situ. Nanti di akhir, LKPD-nya dikumpulkan lagi dan Bapak minta ada satu yang mempresentasikan ke depan. Jadi Bapak pengen di akhir ini nanti ada satu yang presentasi. Bapak pengen dari kelompok 1 silakan presentasikan hasil kerjanya ke depan. Boleh siapa yang mau mewakili dari kelompok 1? Yang lain tolong diperhatikan ya. Kalau memang ada yang ditanyakan boleh nanti di akhir. Satu saja mungkin boleh ditanyakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi dari salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang penggunaan komposisi dalam penggunaan kamera DSLR. Dan jadi untuk pengambilan foto selain penggunaan segitiga exposure ada juga yang namanya adalah komposisi atau penempatan objek gambar yang kita ambil. Jadi pengambilan foto itu tidak sembarangan, ada yang namanya komposisi. Nah, komposisi itu terbagi menjadi banyak sekali jenisnya. Yang saya ambil pertama itu ada komposisi yang paling dasar atau yang paling gampang. Itu ada komposisi rule of third. Jadi dalam frame foto yang kita ambil itu dibagi menjadi 9 bagian, 9 kolom. Jadi misalnya ada garis horizontal 2 dan vertikal 2. Nah, dari pertemuan 3 garis itu kita bisa menempatkan objek itu di antara pertemuan garis itu. Misalnya di sini kan ada garis begini 2 sama yang begini 2. Nah, nanti kita bisa menempatkan si objek itu bisa ditampilkan, Pak. Nah, tampilkan ya, biar tuh. Nah, rule of third. Di sini. Jadi kita bisa menampilkan objek yang kita foto, yang kita ambil di pertemuan garis-garis ini. Contohnya di sini maupun di sini. Nah, contoh yang ditampilkan ini ada foto kuda. Ya, jadi si objek utama yang diambil dalam foto ini adalah si wajah kuda itu sendiri. Nah, jadi wajah kuda itu ditampilkan di pertemuan garis ini. Pertemuan garis 2 horizontal dan 2 vertikal. Itu salah satu penggunaan komposisi yang namanya rule of third. Selanjutnya ada komposisi yang namanya framing. Komposisi framing ini sesuai dengan namanya, jadi si objek itu terletak dalam sebuah frame atau Bingkai. Bisa berbentuk apapun, bisa bentuk batu, kayu, ataupun elemen-elemen yang ada di sekitar kita. Jadi dengan penggunaan bingkai ini bisa
memberikan kesan dramatis pada objek yang kita ambil. Di sini contohnya ada semacam mercusuar ya atau apa gitu? Iya, kayak menara kastil. Nah, jadi si foto ini ditangkap dalam sebuah bingkai yang di dalam Kayak sebuah gerbang, ya pintu. Di sebuah bangunan gitu. Nah, dari foto ini kita bisa mengambil pesan foto ini terkesan lebih dramatis gitu. Selanjutnya ada komposisi leading lines. Ya. Jadi komposisi leading lines ini dari penjelasan itu, si leading lines itu berarti kan garis pembimbing. Ya. Jadi dari garis ini, contohnya di sini, mata kita bisa terarahkan. Bagaimana mata kita melihat dari objek utama yang difoto dalam foto ini. Contohnya di sini misalkan ada orang. Di sini kan ada garis-garis ini, garis-garis imajiner atau garis leading lines ini. Nah, dari garis-garis ini menuntun mata kita dari awal kita melihat sampai ke objek yang benar-benar inti dari sebuah foto itu. Di sini contohnya. Ya, begitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rafiq. Boleh kita kasih tepuk wow dulu ya. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, wow, keren. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan Rafiq, boleh. Oke, baik, bagus sekali ya yang sudah ditampilkan oleh Rafiq. Jadi tadi Rafiq sudah menjelaskan tentang kaitannya komposisi foto. Nanti kita akan coba ulas kembali lebih detail bagaimana sih cara menggunakan komposisi yang baik. Oke, kita sudah di ujung akhir pembelajaran kita, tapi Bapak pengen satu orang gitu ya untuk merefleksikan apa sih pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Bapak minta satu orang, jangan Rafiq bosan Rafiq terus. Siapa ada yang ingin ini kan? Satu orang. Ayo. Yang sudah dipelajari, kesan dan pesannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Oke, silakan Fabian. Boleh berdiri Fabian, nah biar kelihatan. Jadi hari ini yang sudah kita pelajari apa saja Fabian? Oh, sebentar, Fabian. Maju aja, maju. Nah, jadi kita akan merefleksikan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang kita sudah pelajari hari ini adalah tentang penggunaan kamera DSLR dan SOP-nya untuk menggunakan kamera DSLR dengan baik dan benar ya. Oke, kira-kira selama Fabian mempelajari ini ada kesulitan tidak? Tidak ada sih Pak. Oke, berarti mungkin untuk yang lain kalau ada kesulitan nanti kita akan coba ulas kembali gitu ya. Terus apa yang dirasakan setelah pembelajaran yang kita lakukan kali ini? Menyenangkan kah? Pak, bosen atau gimana? Menyenangkan sih Pak karena jadi mengetahui gitu bagaimana cara menggunakan kamera DSLR yang baik dan benar. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan dulu untuk Fabian. Kita kasih tepuk wow sekali lagi ya. Oke. Di sini dulu. Oke, tepuk wow untuk Fabian. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk Fabian. Silakan duduk kembali Fabian. Baik, tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai ya. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, silakan untuk ketua kelas untuk dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh silakan, Rafiq. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, bagi kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak ucapkan terima kasih ya atas pembelajaran yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Nanti sampai ketemu di pertemuan selanjutnya hari Jumat ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, alhamdulillah ya kegiatan observasi di kelas tadi sangat luar biasa, sangat seru. Alhamdulillah. Ya. Apa yang tadi sudah dilakukan sama Pak Ajis itu ya saya apresiasi ya Pak Ajis. Bu, terima kasih banyak. Baik Pak Aji, setelah kegiatan observasi tentunya kali ini Ibu ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan kegiatan observasi tadi ya.
pada pasca observasi ini ada catatan Ibu yang Ibu dapatkan ketika Pak Ajis tadi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Catatan yang Ibu dapatkan adalah bahwa kegiatan yang sudah dilakukan dari awal itu sudah terlihat sangat runut sesuai dengan apa yang Pak Ajis tuliskan di RPP. Dan mulai salam sampai apersepsi sampai mengaitkan pembelajaran itu sudah sangat nampak sekali ya. Kemudian juga melakukan analisis gaya belajar juga sudah dilakukan. Kegiatan tadi juga Ibu melihat Pak Ajis sangat dinamis sekali bergerak ya. Artinya membersamai pembelajaran atau materi pembelajaran tadi sangat terlihat tidak stagnan gitu, dinamis bergerak. Kemudian diskusi juga terlihat terlaksana dengan baik. Kemudian proses presentasi juga tadi sudah sangat baik sekali ya. Terima kasih Pak Ajis, kegiatan observasi yang Ibu lakukan tadi terlihat sesuai dengan rencana yang Pak Ajis buat di awal tadi ya Pak Ajis Bu, ya. sama-sama Bu, alhamdulillah Ya, memang tadi prosesnya juga lancar. Ya Bersyukur sekali. alhamdulillah. Iya. Kemudian hal lain yang akan Ibu tanyakan ini Pak Ajis ya. Baik, boleh Bu. Terkait dengan pelaksanaan tadi. Apakah dalam pelaksanaan tadi Pak Ajis itu ada yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran tadi? Mungkin kehambatannya adalah di waktu ya Bu ya. Mungkin manajemen waktunya kurang tertata dengan baik sehingga tadi itu cukup memakan waktu di bagian awal, di mana di bagian awal itu di bagian yang mengetahui gaya belajar itu. Saya pikir awalnya hanya memakan waktu sebentar, ternyata memang di situ cukup memakan waktu agak lama karena pada survei yang diberikannya pun di situ kurang lebih ada 30, jadi mungkin anak lebih banyak terbuang waktunya di situ. Mungkin kedepannya ya akan dipersingkat lagi untuk di ini. Baik Pak Ajis. Jadi masalah manajemen waktunya ya. Betul. Walaupun sudah di setting di kegiatan awal sekian menit, Iya. tapi karena saking asiknya Iya, gitu betul. ya. Pak Ajis sangat bersemangat menyajikan materi gitu ya di awal untuk menganalisis gitu. Ternyata nanti mungkin ke depan ada trik atau Betul. metode bagaimana Metode yang lain. kira-kira waktu itu bisa diselaraskan gitu. Betul. Ya Pak Ajis. Banyak metode lah, banyak cara untuk bisa memanage waktu di awal pembelajaran. Baik. Kemudian pada pembelajaran tadi, apakah Pak Ajis itu sudah merasa puas? Alhamdulillah Bu, untuk dari ruang lingkup yang saya tadi sampaikan pada saat pra-observasi ya, saya akan menginginkan kondisi kelas yang aktif dan tadi sudah terbukti bahwa kondisi kelas berjalan dengan lancar, anak-anak pun bersemangat itu. Tadi sempat diselingi juga dengan beberapa speaking dan kegiatan yang lain sehingga bisa membangun keaktifan murid. Salah satunya tadi juga saya sudah mencoba untuk dengan cara penggunaan metode berdiferensiasi, terus juga melakukan proses diskusi. Alhamdulillah tadi diskusinya pun berjalan dengan baik dan lancar. Iya, baik Pak Ajis ya. Saya sendiri tadi menyaksikan bahwa pembelajaran semua runut gitu sesuai dengan rencana. Tapi kalau boleh menambahkan puas boleh, tapi tetap kedepannya harus ada itikat untuk ditingkatkan lagi supaya rasa puasnya juga terus terbangun lagi gitu. Jadi kalau sudah merasa puas itu biasanya sudah gitu. Betul. Jadi merasa puas tetapi tetap harus ada upaya untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas tadi. Lebih utamanya kita harus bagaimana caranya menciptakan kepemimpinan pembelajaran bagi siswa itulah. Tapi sudah nampak. Tapi harus tetap berinovasi bagaimana aktivitas tadi supaya bagaimana gregetnya anak supaya lebih bagaimana lagi gitu ya. Kembali, ya Bu, ya seperti itu Pak Ajis. Baik. Hal positif apa yang sudah Pak Ajis lakukan selama proses pembelajaran tadi? Ya baik, hal positifnya tadi saya juga sudah menerapkan untuk di awal ya Bu, mindfulness menggunakan teknik stop di mana saya memfokuskan
anak sebelum mengikuti pembelajaran, menyiapkan agar pada saat pembelajaran berlangsung itu anak-anak sudah siap menerima materi yang saya akan sampaikan. Terus tadi juga sudah beberapa kali memberikan kesempatan untuk anak-anak terlibat aktif, mulai dari melakukan memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapatnya, seperti itu. Itu sih Bu kurang lebihnya. Ya, baik Pak Aziz. Apa yang diharapkan sesuai dengan rencana tadi memang terlihat anak-anak juga antusias ya. Betul. Mengikuti pembelajaran, apalagi ini istilahnya mapel DKV ya, yang kaitannya dengan penggunaan istilah digital ya, alat digital ya, sangat nampak sekali. Tadi ada penggunaan HP, ada menggunakan misalnya InFocus ya, kemudian juga tadi praktik langsung bagaimana cara memegang kamera ya, bagaimana cara mengoperasikan kamera. Betul. Itu sangat luar biasa sekali. Artinya memang DKV ini pembelajaran yang kalau mengacu kepada filosofi KHD itu selaras dengan kodrat zaman. Kodrat zaman, betul. Itu, ya. Tanpa mengurangi kodrat alamnya. Ya. Anak-anak tetap terlihat baik, terlihat artinya santun, saling menghargai, kelas kondusif. Betul, gitu ya. Alhamdulillah. Itu adalah salah satu upaya kita menciptakan pembelajaran yang tetap mengutamakan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam bahwa kita di Indonesia mengutamakan perilaku anak yang baik ya Pak Aziz ya. Ya, sopan santunnya itu betul-betul nampak dan terjaga. Mudah-mudahan tidak hanya untuk kegiatan ini ya Pak Aziz. Betul, ya. Untuk kedepannya pun sama. Itu yang kita harapkan itu. Luar biasa. Jadi penerapan filosofi KHD-nya itu sudah sangat nampak sekali. Alhamdulillah, gitu. Terima kasih Bu. Baik. Kemudian apa nih? Kira-kira adakah yang akan Bapak Aziz rubah untuk pertemuan selanjutnya? Gitu. Paling tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu juga kaitannya saya akan mencoba teknik atau yang baru ya Bu, terutama bagaimana menangani manajemen waktu tadi yang saya kurang bagus. Jadi mungkin ada beberapa metode atau teknik lain yang akan saya coba, saya terapkan agar tadi ya tujuannya tetap satu, untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik untuk anak-anak dan juga menginginkan kondisi pembelajaran di kelas jadi lebih aktif, bersemangat dan antusias sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajarannya dengan baik. Iya, luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Aziz ini memang demikian adanya. Perbaikan ke depan juga itu sangat luar biasa. Dan yang tak kalah pentingnya di sela-sela pembelajaran ini Pak Aziz sempat gitu membuat suasana kelas jadi wow tadi. Jadi wow dengan tepukan wow-nya itu tepukan sederhana tetapi memang anak-anak suka. Dan ya harapan saya kita itu kan memberikan pembelajaran kembali ke filosofi KHD ya, memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada peserta didik, kepada anak-anak didik kita yang setinggi-tingginya kebahagiaan. Kiranya dalam pembelajaran itu ada katakan tadi ice breaking, mindfulness, itu membuat anak senang, ya lakukanlah dan usahakan ada inovasi-inovasi. Siap. Ya. Kemudian mungkin satu tambahan saja ketika ice breaking dalam rangka kita menciptakan kepemimpinan pembelajaran. Coba nanti yang istilahnya yang memimpin ice breaking-nya siswa ya Bu ya. Siap. Ya, siapa yang mau memimpin ice breaking, siapa yang akan memimpin, memberikan apresiasi kepada teman-temanmu karena sudah berpartisipasi dengan tepukan wow-nya atau dengan tepukan-tepukan yang lainnya. Siap, itu mungkin nanti akan dicoba untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi anak merasa bahwa dengan begitu katakanlah kalau bicara tentang ini ya ada istilahnya merasa dimiliki, suaranya itu dipakai gitu ya. Maksudnya suara di sini dia merasa difungsikan gitu ya, rasa memiliki juga ya. Ada jadi kembali ke modul berapa itu ya, ada voice, choice dan owner itu ya. Jadi ya ini hanya saran. Kalau sekiranya baik bermanfaat lakukan gitu, seperti itu. Mungkin itu saja Pak Aziz yang bisa Ibu tanyakan dan semuanya sudah bisa dijawab. Mudah-mudahan
kegiatan observasi kelas pada kesempatan ini dimulai dari pra observasi, dan sekarang pasca observasi senantiasa bermanfaat ya. Amin, Pak Ajis. Ibu. Terima Ya, kasih banyak juga bermanfaat Ibu untuk, sudah kita meluangkan waktu Ya. untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa saya ambil Insya Allah, untuk pasti. perbaikan ke depannya. Baik Pak Ajis. Terima kasih, kita sedang sama-sama belajar membersamai Iya. anak didik kita belajar ya Pak Ajis Siap, ya. Dengan harapan pokoknya mau memberikan kebahagiaan dan keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya itu katanya jargon kita untuk anak didik kita. Saja Pak Ajis ya. Terima kasih, terima kasih Pak banyak, Ajis Bu. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.